Berarti kadang orang miskin bisa sukses hidup sebagai orang kaya. Bisa? Ya, bisa. Kalau dia, misalnya gini, gue miskin nih, gue program diri gue kaya, akhirnya gue kaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya bisa sukses hidup menjadi orang kaya? Mengenai ini analogi biasa yang ada di masyarakat ya. Muslim yang taat, Ya, orangnya baik. ya. Muslim, tapi nggak baik. Ya, Muslim tapi akhlaknya nggak baik. ya. Muslim taat, akhlaknya baik. Ya. Muslim akhlaknya nggak baik. Akhlaknya keras. Gini, sama bahasa gini, ini taat, akhlaknya baik. Taat, akhlaknya buruk. Ini tidak taat, tidak taat, akhlaknya baik. Tidak taat, akhlaknya baik. Ini tidak taat, akhlaknya emang buruk. Kalau pola dua ini emang ada. Memang ada. Makanya kadang-kadang kan ada yang, loh, dia bukan yang taat sama Allah. Kenapa Islam dihujat? Karena ini dua ini, iya. Karena Ya kan? ada yang nggak taat tapi baik. Makanya unsur-unsur yang salah di sini nggak boleh di-comparisonkan. Karena dia tidak apple to apple. Contoh, pilih mana? Muslim yang korup atau non-Muslim yang jujur? Itu nggak boleh, itu tidak apple to apple. Tapi itu yang dibawa sebagai narasi. Karena itu ayat sesat. Bagi orang yang setengah imannya kena. Iya, yang ini maksudnya yang digoyang ini. Nah, iya. Yang di sini yang digoyang kan? Iya. Gitu kan? Jadi kalau dia tidak paham, tidak sadar, nggak bisa. Gitu loh. Cuman pertanyaannya, kan kembali kepada rumus kita. Singkatan. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Hampir mirip bahasa Madura, ketebak tak iya. Ya nggak? Ketebak tak iya dah. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Nah sekarang gue tanya, Ri, lu sadar nggak, Ri? Apa tuh? Lu sadar nggak? Dalam kondisi sadar nggak? Sadar. Apa itu sadar? Sadar ya, nggak ngantuk, nggak tidur. Berarti sadar standar apa itu? Standar dokter. Sadar. Terus kalau ada orang bilang, Ri, lu kok nggak sadar-sadar sih, Ri? Udah tanya sama dia. Berarti selama ini pingsan. Nah, iya dong, sadar itu apa? Gitu loh. Aware. Nah, berarti maling sadar. Karena sadar itu aware, karena maling itu aware. Sadar itu adalah kita. Nah, ini contoh. Mas siapa itu? Nggak apa-apa, in frame, nggak apa-apa. Ini. Nggak apa-apa. Kita ambil contoh nih ya. Siapa namanya? Ari. Nggak apa-apa, dia maksudnya setengah pun nggak apa-apa. Ri, lu dalam kondisi sadar nggak? Sadar. Yakin? Yakin. Waktu lu pilih baju ini tadi, lu sadar nggak? Sadar. Boleh saya tes kesadaran lu? Boleh. Berapa kancing yang lu pasang? Nggak tahu. Lah ya, berarti lu sadar nggak itu? Sekarang ini kancing kan lu yang pasang sendiri. Sadar tapi nggak ngeh. Nggak. Nggak itu namanya apa? Thank you, Ri. Oh. Sadar itu berarti. Sekarang kita kembali kepada agama. Kenapa agama menuntut kita senantiasa berzikir, terutama kepada Allah? Supaya selalu ingat sama Allah. Apa itu ingat? Bisa nggak kita ingat kalau nggak sadar? Iya, nggak bisa. Nah kalau gitu apa itu sadar? Kalau itu tidak pernah kita kupas, kapan kita sadar? Conscious ya? Ya, conscious. Karena manusia itu digoda oleh subconscious atau unconscious. 88% kehidupan kita didirect oleh subconscious kita. Sampai kita mengatakan, gua memang begitu. Sekarang saya tanya, apa itu gua? Gua itu di salah satu tempat yang ada lubangnya, itu gua. Iya kan? Apa itu gua? Makanya kita kembali, belajar agama, tidak ubahnya belajar untuk tahu diri. Berarti sebenarnya kalau sadar. Sekarang, kalau gitu, apa itu diri? Kita tuh sadar kalau lagi nggak sadar. Atau kita nggak sadar kalau kita lagi nggak sadar. Nah, coba ya. Struktur itu ada 4. Ada orang sadar kalau dia sadar.
Ada orang sadar kalau dia tidak sadar. Ada orang tidak sadar kalau dia sadar. Ada orang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Kebanyakan berarti yang dibakar nggak sadar kalau dia nggak sadar. Setuju. Dia tidak sadar Kalau kalau dia itu lagi nggak tidak sadar. sadar. Dia tidak tahu kalau dia itu wajib tahu. Akhirnya karena dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, dia kira dia mikir. Atau dia mikir, dia pikir dia itu mikir. Nggak, dia pikir dia mikir. Iya. Nggak tahu nggak lagi mikir. Nggak lagi mikir. Produknya bunyinya gini, Ri. Setelah saya pikir-pikir, saya tonjok dia. Itu produk dia tuh. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak mau nikah. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak mau bayar utang gua. Loh, berarti lu nggak mikir dong. Masa utang lu nggak bayar? Masa lu nonjok orang ya? Iya kan? Jadi ada kelalaian dalam pemahaman tentang diri. Iya. Kalau tidak paham, disebut tidak tahu diri. Jangan marah dong. Jangan marah dong. Kalau orang bilang lu tidak tahu diri loh. Iya, iya, Iya kan? iya. Yes, tapi orang banyak yang merasa dirinya tahu diri, malah sebenarnya lagi nggak tahu diri. Itu namanya sotoy. Sotoy ya? Sok tahu. Kalau sekarang ini, kalau misalnya saya lagi dengar kajian, gitu, atau lagi belajar sesuatu, atau lihat apalah di YouTube, atau misalnya saya butuh tahu sesuatu, saya lihat tutorial di YouTube, gitu kan. Makin dilihat tutorial, makin denger ceramah misalnya, atau dengerin motivasi segala macam, makin tahu kalau kita tuh sebenarnya banyak yang belum tahu. Yes. Jadi maksudnya saya sadar kalau saya tuh nggak sadar. Saya setuju. Karena apa? Orang kalau dia berhasil belajar, dia semakin tahu kalau dia goblok. Masih goblok. Saya ini, saya merasa sukses belajar kalau saya ketemu dengan gobloknya saya. Banyak orang pikir kebalik. Begitu kita sudah dokter, orang bilang orang pintar loh. Salah loh. Gue dokter karena gue goblok. Dan gue jadi dokter, gue semakin tahu kalau gue itu gobloknya luar biasa. Tapi kenapa ada orang begitu sarjana, dia mengaku orang pintar? Iya. Ada juga sarjana nggak kurang pintar, tapi ada dukun juga nggak kurang pintar. Yang salah sebenarnya bukan dia. Kenapa emang? Yang datang ke sana. Oh iya. Kan? Berarti dia orang bodoh. Sejak kapan ada dukun, Ri, ngundang orang? Iya. Orang yang datang. Orang yang datang. Orang yang menyebut dia orang pintar. Dia kadang-kadang tidak mengaku. Iya. Orang pintar yang nyebut pasti orang bodoh. Ya, dan akhirnya konsep diri ini yang saya sedih kenapa justru ilmu manusia ini tidak diajarkan di sekolah. Kita sudah sampai pada struktur negara kita berpindah-pindah konsep. Ya, pendidikan mandiri, pendidikan apalagi merdeka sekarang ya. Ada yang disebut dengan berkarakter. Sekarang saya tanya, karakternya siapa? Karakter itu apa? Nah, iya, kan di Indonesia ini kan sering kali kita menggunakan kata yang kita potong, tidak selesai. Gitu? Contoh, Ri, saya ngomong sama Ari nih, Ri, jadilah orang yang berakhlak. Selesai nggak itu kalimat? Tidak. Maling lu pikir nggak berakhlak? Berakhlak, itulah akhlaknya dia, akhlak maling. Akhlak buruk? Iya kan? Oh. Jadilah orang yang berakhlak. Akhlak apa dulu? Akhlak apa dulu? Oh. Itu kalimat yang tidak tuntas itu. Mestinya jadilah orang yang berakhlakul karimah. Ya kan? Dipotong-potong. Ini sejak tahun berapa dulu saya serang nih ya. Ini paling banyak. Apa yang salah, Rik? Apa tuh? Berani, jujur, hebat. Apa yang salah? Berani, jujur, hebat. Apa yang salah? Kepotong juga nih. Filosofi bahasa ini sudah salah. Berani, jujur, hebat. Kehebatan, jujur itu bukan pekerjaan yang orang hebat. Berani, jujur itu pekerjaan orang normal. Jadi sekarang saya bicara dulu tentang efek buruknya nih ya. Efek buruknya nih kalimat. Akhirnya banyak orang tidak jujur. Kenapa? Gue bukan orang hebat, Ri. Iya kan? Sekarang hanya orang hebat yang bisa jujur. Gue gimana? Gue bukan orang hebat, bro. Gitu? Iya. Jadi boleh dong gak jujur? Iyalah. Akhirnya semua saya keliling tempat orang bekerja selalu bilang, Pak, awalnya Pak, kami juga jujur.
Tapi kalau kita jujur, mau makan apa? Coba itu. Nah. Ada juga Om. Apa itu? Berani jujur hebat. Jujur apa dulu? Nah itu dia. Saya korupsi dong, gitu kan? Hebat nih. Wah, hebat gue. Ya katanya jujur hebat. Ya ngaku dong. Saya korupsi. Jadi, harus diganti berani jujur normal. Supaya orang yang tidak jujur tahu kalau dia tidak normal. Iya. Makanya saya kalau ganti nih kalimat, ganti berani jujur normal. Supaya orang yang tidak jujur tahu kalau dia itu tidak normal. Jadi jangan bikin kalimat gitu yang akhirnya mendatangkan ambigu fikir, karena otak ini, ya, kan tadi kita sudah jelaskan diri itu diperintah berpikir. Kenapa disuruh diperintah berpikir? Apa itu gitu? Karena diri itu kalau tidak pakai dalam fikir, maka dia menjadi korban pikiran. Sering nggak ngalami ada kondisi gini, Oh, gue pikir, itu korban pikiran. Oh, gue pikir dia jujur gitu. Korban pikiran, tak? Karena kamu tidak menyelesaikan pikiran. Tidak berpikir. Dia jujur, dia nurut aja. Iya. Makanya kenapa dikuasai pikiran. Coba cek di Al-Quran berapa kali Allah mengatakan perintah berpikir. Sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir untuk apa? Ya berpikir terhadap alam semesta. Alam semesta itu banyak ayat-ayat yang seperti ini. Itu daerah bebas korupsi. Apa yang salah? Boleh korupsi berarti? Boleh dong, bebas. Loh, saya keliling di kantor-kantor pajak. Saya bilang, saya masuk lift, tulisan daerah bebas korupsi. Gue komplain, Iya. Ini bener analoginya seperti zaman dulu tuh ya. Zamannya ada satu, kayak dua ikutan di salah satu channel musik gitu ya. Cuma ada apa namanya campaign no free sex. Lah iya. Nah kemudian yang biasa open BO juga ikutan no free sex. Kok no free sex? Seks harus bayar kan? Iya. Iyalah. Gak ada yang gratis katanya. No free. Jadi di mana-mana kita sudah daerah bebas korupsi, daerah bebas korupsi, daerah korupsi. Gue tanya, kapan kita bisa lepas nih urusan korupsi? Karena lu siapkan tempat orang bebas di situ. Daerah bebas korupsi, ya bebas dong. Sama dengan begini, gue bikin komplek nih, perumahan. Gue tulis daerah bebas banjir. 1 tahun lu tinggal situ, rumah lu banjir, lu komplain ke gue. Dasar hukumnya di mana? Kau komplain. Lu bapak dulu tulis daerah bebas banjir. Lu berarti sekarang sudah bebas. Kecuali kalau saya bilang daerah tidak bebas banjir. Tidak bebas banjir masuk. Bebas. Banjir mau masuk dari mana aja boleh. Lah iya dong. Nah, sekarang tergantung angle. Iya. Ini bebas banjir. Kalimat ini tujukan kepada si banjir apa manusia? Nah, makanya mestinya kan kalimatnya harus ada kata daerah terbebas dari korupsi. Jadi kata itu jadi aktif. Iya. Nggak bisa, karena subconsciousnya ada, Subconscious itu dia dengar, dia kerjain. Sama sekarang saya bilang sama kamu, tolong jangan bayangkan monyet. Jangan. Bisa. Begitu saya ucapkan kata monyet, lo langsung pikirin. Bener. Itu sama kayak ibu saya. Dulu bilang sama saya, ibu cah iki kalau dikandani gitu kan. Kalau dilarang itu kayak disuruh. Iya. Gitu. Jangan itu nanti panas gitu. Malah apa sih panas malah begitu kan? Iya. Karena pengen tahu. Betul, karena manusia punya sifat yang hobi membongkar misteri. Kenapa sih? Kenapa sih? Makanya perintah itu sebaiknya menggunakan kalimat present. Kalimat present. Nah, termasuk hal-hal yang bisa menghipnotis diri. Karena diri ini kan kenapa sih disuruh berpikir? Karena strukturnya hidup itu adalah, ini kan kehidupan, kancingnya lepas. Kehidupan, kenapa bisa kacau? Strukturnya begini, karena komunikasi kita kacau. Pertanyaannya, masih ingat nggak pesan Rasul? Jangan kerjakan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya, setuju nggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, bisa kita dalam 1 hari kehidupan kita tidak berkomunikasi? Tidak bisa. Enggak. Bisa nggak dalam 1 hari lu nggak komunikasi?
Ilmu apapun yang kau punya, paling banyak yang kau pakai ilmu apa? Dalam bekerja. Komunikasi kan? Sudah pernah belajar komunikasi? Belum. Lo kok berani berkomunikasi? Itu udah diinstal. Udah bisa dong. Ada ilmunya itu. Ada ilmunya itu. Iya. Oh, kalau bicara aja bisa. Iya toh. Tapi kalau berkomunikasi secara lebih baik, itu yang harus belajar. Jadi kita itu cuma bisa ngirim sinyal, nangkap sinyal. Apakah itu hanya sekedar? Nggak ada. Harus ada konten. Konten juga ada ilmunya. Itu semua masuk dalam fakultas akhlak. Janganlah kau berkata begini, iya nggak? Urusan nunjuk aja itu bisa orang tersinggung. Iya. Ya nggak? Bisa kebaca kepribadian kita. Nah, misalnya ada laki-laki nunjuk, coba kamu, cara nunjuknya begini deh. Kebaca diri kita siapa? Iya. Jadi ternyata komunikasi inilah biangnya ilmu akhlak. Kayak ada buku tuh ya, Million Ways How to Say No. Yes. Jadi komunikasinya dua, ada sunyi, ada bunyi. Ini dua-dua harus dikuasai. Ada sunyi, ada bunyi. Bunyi itulah suara kita ini. Ternyata saya dalami ilmu suara, Rik. Ternyata suara juga ada yang nyebelin. Karena suara itu sangat dipengaruhi dan mempengaruhi otak. Bedakan gue ngomong gini dengan begini. Iya. Dengan begini. Kebayang nggak ada istri suaranya gini terus, Rik? Iya. Atau ada istri yang suaranya gini terus. Akhirnya saya beri nama ini suara. Yang begini saya beri nama suara seperempat. Seperempat? Ya. Kenapa Papa? Karena dia bunyinya seperti falsetto. Iya kan? Jadi saksofon, flute. Kenapa enak? Karena suara seperempat. Oh. Kalau suara gini, suara 3/4. Namanya announcer voice lah. Penyiar radio kan begini tuh suaranya. Dimanapun ada berada. Yang ini lain. Ini full. Stretching voice. Ingat? Seperti itu. Tapi, begitupun kalau kita baca narasi, kalau iklan kan. Kalau saya ngomong, bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Bodrek. Kira-kira ada nggak beli Bodrek? Nggak ada. Tapi harus pakai kombinasi antara 1/4, 3/4. Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala. Jadi dikemas lah. Victor 24 dengan silensium. Harus ada penekanan, pressing. Keunggulan, bunyi. Sunyi, di situ ada mimik, ada gestur, ada body language. Di mimik ada alis. Jadi kebayang nggak alis ini dikasih sama Allah nggak dipakai? Atau ada orang salah pakai alis hari-hari begini. Lu seneng nggak kalau Bang Ari hari-hari gini? Kayaknya stressful ya. Dia nanya, lu gimana pekerjaan lo? Enak nggak kalau gini? Tapi kenapa ada orang hari-hari gini? Salah memanage alis. Ilmu komunikasi. Iya. Ini menarik nih. Bunyi, sunyi. Ini satu paket komunikasi. Yes. Makanya apakah mungkin kita sering lihat di sosial media orang sering berantem karena dari tulisan. Yes. Kita nggak ngerasain pressingnya. Yes. Kita nggak ngerasain ekspresinya. Yes. Karena satu arah. Yes. Karena apa? Kata sebenarnya, dia belum bisa menyampaikan hakikat makna yang paling hakiki. Kita cuma bisa menafsirkan saja. Saya kasih contoh ya. Anda bertiga lah, saya tanya. Ayo itu artinya apa? Ayo. Ajakan kan? Kalau saya bilang gini, ayo. Apakah saya mengajak kamu? Nah itu dia. Jadi kata dia bisa hilang maknanya ketika diberi informasi sunyi. Itulah gambar. Apalagi kita nanya jam sama cewek. Padahal saya nanya jam loh. Mbak, jam berapa? Itu kalimatnya. Tapi alis saya beda. Mbak, jam berapa? Udah lain artinya.
Makanya bahayanya kalau kita berkomunikasi tidak lengkap dia punya gambar. Nah, gambar itulah informasi sunyi. Dia tidak ada bunyi. Makanya kenapa kalau kita berkomunikasi sehari-hari, tangan ini harus latihan gestur, gitu. Kadang-kadang kita salah letak, kita nunjuk aja pakai mulut. Mas, di mana toilet? Ada yang kaki. Tolong ambil. Aduh, jatuh semua. Itu contoh. Itu bahasa contoh. Itu sunyi, sunyi itu ya. Sunyi tapi bunyi. Langsung dipraktekin tuh. Aduh, bener banget teman-teman nih. Kalau kadang-kadang orang maksudnya bercanda satir di sosial media, ada suatu apa yang lucu gitu, komen gitu misalnya, orang maksudnya sambil bercanda doang gitu. Ah, lu aja nggak tahu gitu. Iya, misalnya betul, gitu. betul. Padahal kalau misalnya maksudnya orang itu mungkin ngirim begini. Ah, lu aja kali yang nggak tahu. Iya. Pas dibacanya gini, ah, lu aja nggak tahu. Iya, itu. Oh, kok dia begitu, Bang? Iya. Akhirnya lucunya ketika dibawa ke ranah pengadilan, dia nggak mau mengakui. Dia selalu mengemas dengan maksud gua. Makanya keluarlah falsafah. Jangan kamu terlalu cepat mencatat sebuah maksud di pikiranmu apabila kau belum bertanya kepada yang menyampaikan. Itu kayaknya ada ayatnya. Ada. Iya. Ada. Jangan kamu tuangkan semua yang ada di pikiranmu ya. Oh. Ada. Oke? Iya. Kita lanjutin. Kalau gitu, kenapa komunikasi itu kacau? Karena jiwa kacau. Pertanyaannya, mau nggak kita disebut sakit jiwa? Nggak mau. Kalau gitu, apa itu jiwa? Merek kopi. Jadi, jiwa ini produk daripada hati. Pertanyaannya, apa itu hati? Hati ini adalah sesuatu yang bolak-balik. Kenapa dia bolak-balik? Karena inilah sebenarnya yang disebut dengan pikiran. Maju, mundur, mondar, mandir, apalagi, Rik? Kasak, kusuk, apalagi. Itu namanya kolb. Jadi kolb itu gini dia. Kenapa dia begini? Karena belum ada pilihan. Kapan dia pilih dan bersusun, itu jadi jiwa. Kenapa ada orang bolak-balik? Karena kurang data. Jadi yang membuat hati lama karena kurang data, kurang ngaji. Ya mukalibul qulub, hati yang Kita lanjut. Kenapa data itu kacau? Salah induksi. Jadi, kamu tanya, perhatikan, di dalam diri manusia ada segumpal sel. Apabila sel ini buruk, maka buruklah kehidupannya. Apabila sel ini baik, maka baiklah kehidupannya. Selesai. Yang dimaksud dengan sel tersebut adalah proses induction. Sampai terciptalah kolb, dan kolb ini menjadi jiwa. Jiwa itu paten. Contoh, hari-hari makan bakso. Besok saya tanya, Mas Ari mau makan apa? Oh, Om, pasti bakso. Kenapa kamu tahu? Saya sudah baca jiwanya. Jadi, jiwa adalah hasil kolb yang diambil keputusan, dan keputusan itu bertumpuk. Maka, keluarlah result. Iya, result. Berarti disinilah nih proses menganalisa jatuhnya. Inilah result itu jadi jiwanya. Yes. salah belajar, hati salah, keputusan salah, cara kita berakhlak salah, hidup kita jadi salah. Jadi berkomunikasi yang baik. Ini akhlak ini. Jadi orang orang berakhlak itu berkomunikasi baik dengan orang lain. Yes. Dan komunikasi itu bukan cuma ngomong berarti. Bukan. Komunikasi kan ada orang susah. Ya, cara kita nyajikan kue itu komunikasi. Cara kita mengirim surat, cara kita WA, cara kita ya semua. Kalau di kerjaan saya itu adalah presentasi berarti. Nah, presentasi. Cara kita mempresentasikan diri kita. Betul. Suatu saat kita nanti akan mempresentasikan amalan kita sama Allah. Yes. Karena memang relate semua ini. Dan ini semua adalah film loh. Ini semua film. Dan kameranya 360 kali 360 derajat. All angle. Kau nggak bisa lari. All angle. Kalau syuting sinetron, begitu Asrada atau sutradara cut, berhenti syuting. Kita bisa berubah. Yang tadi kita jadi dokter, berubah. Tapi dalam kehidupan ini lucu. Kadang-kadang Allah sudah bilang cut, dia masih jadi dokter terus.
Di kantor dia camat. Keluar kantor camat, dia masih camat sampai di rumah. Padahal itu sedang cut. Belum lagi dia sudah pensiun, dia masih ngomong nih, gue gini-gini mantan camat. Masih. Padahal film sudah cut. Iya benar-benar. Tapi kalau Allah yang bilang cut, udah dikubur dia. Iya. Tapi ada cut yang masih dibunyi. Oh, cut jabatan ya? Ya, cut jabatan, ya, cut berkawan, cut punya power. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa cut, gitu. Misalnya dia jadi bos lah gitu ya. Sampai di rumah masih merasa jadi bos. Iya. Padahal dia sama istrinya, sama anaknya komunikasinya tuh Betul. kayak misalnya jadi ustadz lah. Gitu. Iya. Di luar jadi ustadz. Pulang kan nggak mungkin anaknya bilang, Ustadz, aku ceritain dong, kan nggak mungkin kan? Anaknya, Ustadz, aku mau bawa motor, ceritain dong, nggak mungkin kan? Nah, disitulah banyak letak. Ini mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan rahasia, cuman ini harus kita beritakan supaya tidak ada lagi dusta di antara kita lah istilahnya kan. Kenapa sih kadang-kadang teman-teman kita ini ya tidak semuanya sih ya jago dengan ucapan ustadz, dia di atas, tapi kok dia tidak ustadz di mata istrinya? Kok dia tidak ustadz di mata anaknya? Jarkoni. Ya. Mampu ngajari, Raiso ngelakoni. Ya, makanya gue bangga sama lu, Re. Kenapa? Lu kadang-kadang kalau bicara, ada bini lu saksi. Saya juga begitu. Saya nggak mau memberi motivasi kalau istri saya nggak ikut dalam ruangan. Karena saya bilang sama jamaah saya, kalau lu nggak percaya, kalau saya sekarang bohong, lu boleh tanya nih manusianya. Gue jadi suami bagaimana dalam satu hari? Gue tanya. Tapi banyak orang hebat ceramah, isinya nggak nonton. Paling juga ketika di rumah dia diketawain istrinya, lo itu bohong. Di fase itu pernah saya, waktu dulu baru belajar ngaji. Iya. Kemudian saya nyuruh istri pakai hijab, ribut berantem, kan? Ngaji juga baru gitu ya, kita masih ngegas, gitu masih kaku lah ngegas. Istri ngomong gini, gua tahu elo. Nah, Yes. makanya dia nggak patuh. Jawabannya itu gua yang dulu. Gua yang sekarang lu baru tahu. Iya. Harus memang cepat dijawab. Kalau tidak, lama transisinya. Gus, lu sok beriman. Jawab daripada gue sok kafir. Memang kelicikan harus dijawab dengan kecerdasan. Kita butuh ilmu fikir. Supaya kita punya hati, jiwa, dan berkomunikasi kita bisa menyenangkan kehidupan. Kalau ini masuk juga nggak surat An-Nas ya? Iyalah. Waswisu fi sudurin nas. Was-was di mana? Di sini. Was-was itu di sini. Yang suka ngasih perasaan was-was. Di sini. Jadi sebenarnya kita diminta untuk pertanyaannya, kenapa bisa manusia kena was-was, Re? Ada celah yang masih terbuka. Tapi kalau kau sudah menutup semua celah itu, maka cuman Allah yang bermain di dalam pikiran kita. Tapi kalau masih ada celah setan masuk, was-was tetap jalan. Makanya kadang sholat hal-hal yang sepele aja bilang, kayaknya kentut nih. Makanya kan, kenapa di dalam proses kita memikirkan tentang was-was itu selalu ada saja ayat-ayat sesat yang masuk di kepala kita. Memang asik itu, asik. Kenapa Allah sengaja memasukkan itu? Memang asik. Karena Allah semakin pengen tahu, kamu tuh milih saya enggak? Kau milih saya enggak sih? Gitu loh. Jadi setelah enggak, Allah bangga lagi. Jadi bagaimana hidup ini selalu menyenangkan terus Allah. Jadi kita selalu diuji sebenarnya. Lah iyalah. Jadi sebenarnya was-was itu juga ujian. Memang iya. Sejak kapan manusia itu bisa terlepas? Cuman was-was kita itu berganti makom, Re. Lu yang was-was kemarin udah lulus. Jangan pikir lu akan hilang was-wasnya. Ada lagi, Re. Berarti benar juga. Misalnya ilmu walaupun sudah tinggi, misalnya saya dengar gitu ya, misalnya udah jadi ustadz sekali, bukan berarti nggak ada ujiannya. Salah. Gitu kan, kadang-kadang ustadz. Makanya coba lu tanya, Kiai nggak sholat Isya? Oh, saya Isya terakhir 2003. Nggak mungkin dong. Walaupun dia Kiai pangkat 10, azan Isya, sholat lagi loh. Siapapun loh. Iya. Betul loh. Nah, itu keren kan? Iya. Semua harus minta ihdinas siratal mustaqim. Udah ustadz sekalipun. Yes. Karena apa? Jalan kita hari ini beda dengan jalan kemarin.
Lu memang kiai langitan, tapi langit besok lu belum jumpa. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Untuk langit besok hari. Jadi kita diberikan was-was ini, justru baliknya kita mesti harus berjaga-jaga. Lah iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada yang mati syahid? Supaya ada yang mencapai tingkat tertinggi di sisi Allah. Nah, kalau nggak ada itu, nggak ada. Peringkat tertinggi nggak ada. Kalau begitu, nggak usah aja bikin pertandingan. Kenapa harus ada pekan olahraga? Supaya ada yang juara satu. Iya. Iya dong. Masuk. Makanya gue bingung ada pertandingan persahabatan. Pertandingan. Sejauh mana itu persahabatan? Berarti artinya kalau ini tendang masuk, lo harus masukin lagi dong. Biar satu sama. Kita kan sahabat nih. Maksudnya persahabatan tuh nggak ada pialanya. Oh, nggak ada pialanya. Berarti tidak bersahabat tuh, nggak ada pialanya. Yang ada itu tukar piala. Itu persahabatan. Lu juara satu ya, gue juga. Gitu loh. Aduh, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, semua tuh relate ya. Yes. Makanya itulah kenapa konsep Allah ini adalah konsep dunia berputar. Circular ya. Yes. Kenapa ada Kehidupan, tawaf? iya. Kenapa ban bisa bergerak, berputar? Hidup ini kalau udah ada putaran, Cakep. udah ada. Memang hidup itu idealnya bergerak, Yes. berputar. Yes. Nah, Kenapa? Karena manusia didominasi oleh unsur air. Mari kita belajar ilmu air. Air kalau diletakkan, diem, dia jadi penyakit. air Dia mulai kalau, berubah, mulai busuk, menjadi racun. air kalau nggak bergerak keruh ya. Yes. Yang kedua, coba lu putar keran, seberapa jauhnya air? Bagaimana caranya supaya air jauh? Pencet. Manusia kalau mau hebat, beri dia tekanan. Itu. Makanya gini. Saya juga, aduh ini banyak banget yang relate sih kalau menurut saya. Orang bilang, ya udah hijrah gitu misalnya gini. Udah means berarti udah selesai kan gitu. Yeah. Padahal kalau Rasulullah SAW hijrah itu udah journey kan. Iya. Yeah. Justru perjalanannya itu yang disebut hijrah kan. Betul. Selama kita depan, misalnya kita nggak depan kita bukan jannah, berarti kita belum selesai sebenarnya. Betul. Tapi gini, saya tidak memposisikan orang yang ngomong itu salah, enggak. Mungkin kembali lagi kepada hukum komunikasi, mungkin yang dimaksud beda dan apa yang ulama-ulama pada saat itu jelaskan juga beda. Jadi sebenarnya hakikat hijrah itu tidak harus nyampe hari ini. Tapi the process. Yes, ini kan jalan. Ini Allah, ya. Ini lahir. Apa sih itu taubat? Taubat itu kembali. Oke? Mungkin kita pada saat itu jalannya di sini. Mungkin di sini. Gitu. Ada hidup yang Allah buat kita naik. Inilah yang enak-enak. Okay. Ini yang tidak enak. Orang diuji kaya. Karena dia hidupnya di atas, kalau ini terus dijalankan, ada Allah nggak di sini? Nggak ada. Ada Allah nggak di sini? Nggak ada. Allah ada di sini. Dia menunggu kita di jalannya yang dia sudah tentukan. Jadi kalau orang kaya itu, supaya dia bisa matching dengan frekuensi, dia harus turun sendiri. Begitu pula orang yang diuji sama Allah, dibuat kehidupannya nggak enak. Dia harus naik. Supaya dia ada di tali agama yang kuat. Tali agama Allah ya. Nah, ini kadang-kadang enggak. Allah uji dia ke atas, kayak melayang dia ke atas. Jadi, makanya saya selalu bilang, Ri, Bu, kalau orang itu miskin, dia baik. Bu, bukan suudon, Ri, ya. Belum 100% nilainya dari saya, kalau dia orang baik. Saya belum percaya. Saya boleh percaya orang itu baik, kalau dia sudah kaya, kuat, penguasa, punya pangkat tinggi, terus dia baik. Itu orang baik. Sumpah itu orang baik. Karena udah dikasih ini, tetap turun. Yes. Nah, banyak orang baik ya karena dia kere. Ya. Contoh, gue sabar om, hari-hari makan tempe, nasi. Nah iyalah lu kere. Yang sabar itu dia bisa beli macam-macam, tapi dia beli tempe banyak, dia makan sama orang lain tempe. Itu sabar. Oh iya bener, berarti zuhud itu bukan berarti dia ekonominya lemah. Iya. Karena sahabat-sahabat Nabi orang-orang kaya, Rasulullah juga orang kaya, Oh, tapi memilih untuk hidup sederhana. Yes. Karena pilihannya. Yes.
Bukan berarti emang kayak kalau emang orang ekonominya lemah ya hidupnya begitu emang keruan gitu kan. Iyalah. Dia orang yang jadi 9 dari 10 sahabat Nabi kan orang wealthy, tajir gitu ya. Betul. Tapi yang memilih untuk hidup sederhana. Itu urusan dengan lifestyle. Kebalik. Itu orang, seandainya saya punya power, saya tonjok dia. Oh berarti lu belum sabar. Karena kapan kau dikasih power, kau sudah tonjok orang. Malah nggak ini. Mestinya gimana? Dia kuat, Ri. Dia anaknya jenderal. Dia lebih besar. Dia lebih benar. Tapi dia putuskan, enggak, saya nggak nonjok. Kenapa? Gua bukan tukang tonjok. Keren tuh manusia. Berarti sama kayak kalau saya punya banyak duit, gua sedekah tuh segitu. Salah. Nggak banyak duitnya kalau belum bisa sedekah. Karena hukum sedekah itu kan bukan banyak. Bukan karena banyak duit. Iya. Makanya saya pengen bocorin sama saudara-saudara kita yang miskin ya. Mumpung lu masih miskin, bersegeralah sedekah. Kenapa, Ri? Kalau kita pakai perhitungannya Allah, perhitungan Allah itu persentase. Coba, Ri, ya, misalnya di kantong gua cuma ada 300.000. Dan katakanlah itulah hartaku sekarang. Lalu saya keluarkan uang 100.000 atau 200.000. Itu, katakanlah 200.000. Banyak nggak? Bagi 300.000 banyak. Oke? Saya nyumbang. Berapa persen? Saya sudah keluarin. 75%. Nah, kalau saya sudah kaya raya, saya keluarkan uang 300.000, kecil. Jadi mumpung kita ini masih miskin, persentase kita bisa besar. Contoh uang saya cuma 50.000, saya bagi 25.000, 50% dong. Iya dong, 50% dong. Iya. Angka gua di sisi Allah 50%. Sekarang, Ri, lu berani nggak ngeluarin harta lu 50%? Deg-degan juga. Nah, ya kan? Iya. Jadi mumpung miskin tuh orang-orang sekarang, dia nggak punya apa-apa, keluarin. Berarti orang Kapan kita kaya, Ri? Nggak berani, Ri, kita kasih 50% itu. itu yang namanya hubud dunia ya, Mas. Yes. Takut miskin. Yes. Oh. Yes. Kalau orang yakin gitu ya, yakin Allah akan ganti. Yes. Coba itu, wah. Tapi masih tetap aja dari konsep ekonomi pasti yang pelajaran konsep ekonomi itu yang kadang-kadang kita takut miskin juga bikin. Betul. Padahal takut miskin itu bagian daripada kondisi yang tidak beriman. Berarti kadang orang miskin bisa sukses hidup sebagai orang kaya. Bisa? Ya, bisa. Kalau dia, misalnya gini, gue miskin nih, gue program diri gue kaya, akhirnya gue kaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya bisa sukses hidup menjadi orang kaya? Istri mulai mau ganti. Kita mau ketemu dia aja, Ri, udah susah. Dulu waktu kita miskin, dulu waktu kita miskin, WA, ngobrol cepat, semua. Sekarang harus semua. Kita mau main ke rumahnya dulu harus janjian. Dulu mana lu sombong, lu nggak pernah muncul. Coba. Dulu panggil, Ade. Coba sekarang jaim. Emang ya. Betul. Makanya saya dengar dari Ustadz itu bilang bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ya Allah. Karena ujungnya itu ada titik ketenangan tadi yang kita bahas. Ada titik ketenangan. Kalau orang sudah tenang di situ, dia tidak akan mencari lagi. Karena yang lain itu kan cuma warna, cuma hanya pantulan saja. Pantulan saja. Hakikatnya itu kan di sini, bukan di situ. Ini kayaknya nggak cukup kayaknya kalau cuma sekali ngobrol nih ya. Kita nih kayaknya kayak kepala lagi dibelah-belah nih. Dibuka sini ada ini, dibuka ini ada itu gitu. Ini Masya Allah banget nih. Mudah-mudahan mau nih kita Nggak apa-apa, kita bagus kita buka lagi di sisi lain. Masih banyak nih mengenai hati belum. Ya, hati, jiwa Belum, pikir belum, macam-macam. Kenapa orang jalan ngelihat pakai mata, ini bilangnya hati-hati. Iya. Kenapa enggak mata-mata dong? Hati-hati. Karena yang melihat sebenarnya bukan mata. Hati. Hati itu jantung apa lever? Nah itu juga belum. Hati itu bahasa majas. Ditahan. Saya juga sebenarnya udah gatal juga mau tahu. Tapi saya kepengen yang di rumah juga gatal juga untuk ya lebih penasaran lagi. Ya. Karena ya kalau mau deep lagi nanti ikut kelasnya aja. Masya Allah. Nah, gitu. Bagaimana untuk tahu kenal lebih dekat dengan Om Bagus, mengusulkan Om Bagus? IG apa IG? Kalau IG itu
Anak-anak yang ngedirect, Om Bagus tuh jarang. Om Bagus paling kalau YouTube ya tuh Bagus Wahyudi official buka. Gitu. Cuman kita nggak fokus, insya Allah nanti perlu tim untuk ngebahas itu. Tapi orang kayaknya memang butuh itulah banyak orang komplain sama Om Bagus. Om, kenapa? Saya bilang ya nanti akan tetap kita program. Hanya memang YouTube yang ada itu penggalan Om Bagus ngajar di mana dipotong-potong. Belum kepegang kan? Belum. Benar. Berarti beliau nih salah satu mungkin ilmunya di komunikasi. Tapi komunikasi yang di situ belum diterapkan. Iya. Betul. Aduh, memang setiap ada kekurangannya. Jadi diterapkan hanya ngajar karena Om Bagus udah terlalu sibuk offline. Iya, jadi kalau orang bilang kan kadang-kadang orang, Gus, lu jangan terlalu pikir dunia dong. Saya bilang lu salah, brother. Sejak kapan gue kerja untuk uang? Sekolah gue aja gratis. Dan gue harus ngajar tiap hari. Gue lebih kasihan murid gue daripada diri gue. Karena kapan saya tidak fokus ngajar satu hari, saya kasihan mereka berapa orang yang haus ilmu ya. Jadi Om Bagus tuh Senin ketemu Senin, Ri. Tanggal merah di kampus kita itu kita hitamkan. Karena ini motivator school. Motivator kok libur. Iya. Kamu pernah jumpa nggak ada satu hadis atau ayat berbicara tentang perintah libur? Kan nggak ada. Istirahat Allah ada. ciptakan cukup malam hari. Kuciptakan malam untuk istirahat bagimu. Tapi banyak yang pakai begadang. Nah. Itu bab selanjutnya. Bab selanjutnya. Ya, Jadi intinya itu ya buka di YouTube atau kalau sekedar hanya ini ya saksikan obrolan kita nanti di cerita untung. Masya Allah. Kita buat seri yang berlapis-lapis. Kita ngulik demi untuk kebaikan umat. Demi untuk perjuangan Rasul kita lakukan ini untuk mensupport perjuangan Rasul biar tidak sia-sia. Benar. Rasul itu sudah banyak wasiat untuk kita. Ya sudah perjuangannya, pengorbanannya, kok kita sia-siain, gitu loh. Nggak apa-apa, kita nggak harus menjadi ustadz dulu, kita tidak perlu menjadi kiai dulu, tapi perintah agama bukan untuk ustadz kan? Iya, perintah untuk umat, maka kita sebagai umatnya Rasul berjuang apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, sepengetahuan kita itulah, kita nggak usah melampaui batas karena Allah juga nggak suka. Gitu loh. Masya Allah, semua tuh terukur ya sebenarnya. Tadi dibilang apa, Om? Jangan mikir dunia terus dong, akhirat juga. Apalagi akhirat gak bisa keraya kalau nggak dari effort dari dunia. Itu dia pertanyaan Om Bagus, mana ada sholat yang tidak di dunia? Nah iya, kalau udah di akhirat nggak bakal lagi. Nah, iya loh, jadi kita harus kejar dunia karena akhirat itu cuma bisa ditempuh lewat dunia. Jadi harus kejar dunia, sholat di dunia, puasa di dunia, sabar di dunia, ikhtiar di dunia. Jadi harus kejar dunia. Dunianya sebaik mungkin, itu presentasi kita sama Allah nih. Aduh, mantep deh pokoknya. Udah dipastikan kayaknya kita akan programin lagi nanti ketemu dengan Om Bagus ya. Kalau di sini seolah kita anak-anak zaman sekarang, zaman now, high technya oke, tapi kurang high touch. Barusan kita dibuka sama Om Bagus di sini, makin dengerin nih, makin berasa kita nggak tahu apa-apa. Oh, makasih nih Om Bagus waktunya. Subhanallah. Ini menyenangkan sekali ngobrol. Saya jadi dari tadi nih masuk pintu sini, keluar pintu sini, masuk sini, keluar pintu sini. Kita kayak kejar-kejaran, kulik-kulikan. Itu membuktikan dunia bulat. Benar-benar, Masya Allah. Salam buat keluarga Om Bagus. Semoga Allah menjaga Om Bagus terus kesehatannya. Semoga dengan begitu bisa balik lagi ke sini. Amin. Siap teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu kirimkan masukan, kritik, saran, atau juga mungkin jika dirasa obrolan kita bermanfaat, monggo silakan di-cut part per part, di-share, disebarkan ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa, ya tadi kata Om Bagus juga, men-share kebaikan-kebaikan yang sudah disebarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.